Saat ini aku sudah berumur 25 tahun. Aku seorang pengusaha yang sukses di negaraku. Tentu hal ini aku semua dapatkan dari doa dan usahaku. Bahkan orang tuaku tak lepas dari ini semua. Hari ini tepat 8 tahun saat kejadian itu sampai sekarang, bahkan kenangan itu tak bisa hilang dari ingatanku. 8 tahun yang lalu saat itu, aku bukanlah yang semapan ini. Aku hanyalah orang yang hidup dari ambang kemiskinan. Ayahku hanya seorang tukang kayu yang hanya mengumpulkan kayu hasil pencariannya, kemudian dibuat menjadi arang yang akan dijual oleh ibuku. Keluarga kami benar-benar berada di bawah garis kemiskinan. Saat itu aku sudah menjadi seorang remaja layaknya teman-temanku yang lain. Tentu bagi seorang remaja kita mempunyai banyak kebutuhan, tidak terkecuali teman-temanku. Saat itu cemburu dengan apa yang dimiliki oleh teman-temanku. Mereka sudah menggunakan apa yang dimaksud dengan komputer. Di sekolah, teman-teman sering meledekku, sering mencaciku karena hal sepele itu. Kemudian lama-kelamaan aku muak dengan semua itu. Akhirnya, saat makan malam di rumah, aku memberanikan diri untuk memberitahu mereka bahwa aku menginginkan sebuah komputer. Tetapi jawaban mereka tidak sesuai apa yang aku harapkan. Bahkan saat itu aku dibentak. Aku dicaci oleh kedua orang tuaku. Saat itu pula emosiku mencapai pada batasnya. Kuobrak-abrik ruang makan. Aku membentak mereka berdua dengan penuh emosi. Dan saat itu langsung memasuki kamar tidurku. Kukunci pintu kamarku agar mereka tidak masuk. Emosi bahkan membuatku insomnia, akan sulit untuk memejamkan mata. Tapi saat di tempat tidur, aku merenung. Sebenarnya yang salah adalah diriku yang meminta terlalu banyak kepada mereka. Padahal kami hanyalah keluarga yang miskin. Aku menyesali perbuatan itu dan keputuskan untuk meminta maaf kepada mereka esok sebelum aku ke sekolah. Dan akhirnya aku tertidur. Matahari pagi membuatku terbangun, tetapi ada yang salah dengan pagi ini. Cahaya matahari terasa sangat panas. Kubuka mataku dan melihat jendela. Ternyata kotaku saat itu telah terbakar habis. Aku tak tahu apa yang menyebabkan ini semua terjadi. Kudengar suara tembakan dan kulihat jelas. Ternyata pemberontakan itu terjadi. Ini adalah pemberontakan akibat politik. Banyak orang bersenjata yang berkeliaran di luar. Kemudian aku berlari membuka pintu kamarku. Saat pintu kamarku terbuka, kulihat ibuku bersembunyi ketakutan di bawah meja. Dan tiba-tiba seseorang masuk dan menembak ibuku di depanku. Aku sempat termenung, tak percaya melihat itu semua. Kulihat orang itu dan ia langsung berlari entah kemana. Dengan rasa panik aku kemudian berlari menuju tempat ibuku. Ia sudah terbaring lemas. Ia terkena tembakan di bagian perutnya. Kupegang luka itu dan kupeluk ibuku. Ibuku kemudian membisik sesuatu ke telingaku. Ia berkata, "Siapapun yang melakukan ini jangan pernah berpikir untuk membalas dendam, nak." Aku terdiam. Aku panik saat itu dengan darah mengalir tanpa henti dari luka ibuku. Kulihat tanganku, bahkan tubuhku penuh dengan darah ibuku. Sebelum aku mengucapkan kata maaf padanya, ia ternyata sudah tidak bernapas lagi. Seketika rauk tangisku pecah. Aku berteriak, "Mengapa? Mengapa engkau mencabutnya dariku? Ya Allah, mengapa harusnya ia mati dari tanganku? Bahkan aku belum sempat meminta maaf kepadanya. Ya Allah, mengapa ya Allah? Mengapa aku harus membentaknya mereka semalam? Ya Allah, kumohon maafkanlah diriku yang ini ya Allah." Emosiku sekali lagi pecah. Ku ingin mencari orang yang telah membunuh ibuku.
Bahkan aku tak tahu ayahku sekarang berada di mana. Kemudian kuambil sebuah kapak yang berada di rumah. Aku berlari keluar rumah mencari orang yang tidak diketahui identitasnya. Kulihat seseorang berlindung di sebuah pohon dengan emosi sebesar ini. Aku kemudian berlari menghampirinya dan kutebas tubuhnya. Ia kemudian berlumuran darah. Setelah kulihat, aku tak percaya yang kutebas ternyata adalah ayahku sendiri. Aku tak tahu apa yang harus kulakukan saat itu. Akhirnya kurangkul dia. Dan saat kurangkul, dia bertanya, apakah suatu saat nanti aku menjadi seseorang yang sukses? Aku kemudian menjawab dengan kata iya. Ia kemudian memberitahuku bahwa jangan pernah menyesali perbuatanku. Dan akhirnya ia sudah tidak bernyawa lagi. Aku panik. Aku tak tahu apa yang harus kulakukan. Sebelumnya ibuku mati di hadapanku, dan sekarang ayahku mati di tanganku. Sekali lagi tangisku pecah. Aku merasa bersalah. Aku merasa bodoh melakukan ini semua. Aku tak bisa hidup dengan penuh penyesalan seperti ini. Akhirnya aku dengar suara sirine. Aku percaya itu adalah tugas kepolisian yang datang membantuku saat aku berjalan ke sana. Tak sadar apa seseorang yang telah menembakku dari belakang. Aku sekarat. Aku rela jika aku mati di tempat ini. Aku sudah tidak bisa hidup di dunia ini dengan penuh penyesalan. Kemudian ku ingat kata ayahku bahwa aku tidaklah harus menyesali ini semua. Harus berjuang agar bisa hidup dan sukses. Dan akhirnya tak lama kemudian kulihat seseorang dan ia mengangkatku ke sebuah mobil. Dan akhirnya ku tutup mataku. Saat ku buka mataku, aku ternyata berada di sebuah rumah sakit. Dan saat itu kurenungkan semua perbuatanku. Dan akan ku perbaiki semua kesalahan yang pernah ku perbuat. Aku berjanji pada diriku bahwa suatu saat nanti aku akan membuat orang tuaku bangga terhadapku, walaupun mereka telah tiada. Setidaknya inilah caraku agar meminta maaf kepada mereka walaupun mereka telah tiada.